Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purnawan Channel. Kali ini saya akan membahas tips untuk mendapatkan supervisor atau PhD advisor, ya, khusus untuk mahasiswa doktoral yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Ini karena ada beberapa teman gitu ya menanyakan hal ini. Jadi sekalian saja saya bikin supaya nanti kalau ada yang bertanya nonton dulu video ini gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut baru akan saya jawab. Jadi pertama yang perlu kita siapkan adalah membuat proposal penelitian atau proposal disertasi yang berisi introduction dan preset question. Jadi minimal dua ini ya, introduction, kemudian latar belakang permasalahan itu, dan preset question. Maka umumnya dengan membuat kedua poin ini tidak usah terlalu banyak ya, 2 lembar cukup misalnya. Tapi tergantung dari kebutuhan yang diminta oleh kampus. Ada yang mensyaratkan itu minimal di 3 lembar, 5 lembar, tergantung gitu ya. Tapi 2 lembar juga cukup. Itu cukup untuk seorang calon supervisor memutuskan apakah dia akan menerima atau menolak. Kalau seandainya kita bisa memberi tambahan informasi methods yang akan digunakan dalam riset ini, maka itu lebih baik. Baik, yang kedua, ini yang agak susah sebenarnya, yaitu bagaimana caranya terhubung dengan calon supervisor atau menghubungi PhD advisor ini ya. Karena untuk mahasiswa S3 di luar negeri umumnya dapat supervisor ini berarti dapat kampus gitu ya. Oke, yang pertama adalah melalui bagian admission. Jadi teman-teman bisa masuk di web kampus, kemudian jurusan ya. Kemudian kita lihat di situ ada kontak, biasanya bagian admissionnya ada kontak di situ. Yang tertera yang bisa kita hubungi. Saya sendiri dulu mendaftar di puluhan kampus ya di Eropa, dan banyak yang ditolak, tapi alhamdulillah akhirnya saya di sini. Jadi ada beberapa kampus, terutama seperti contohnya di Belanda, kemudian ada sedikit kampus di Prancis yang kita cukup melalui bagian admission. Di Belanda ini rata-rata kita cukup bagian admission, jadi kita kirim yang dibutuhkan lah, apa saja yang dibutuhkan. Misalnya dia butuh proposal, kemudian dia butuh IELTS ya, bukti IELTS, dan beberapa dokumen yang lain kita kirim. Nanti khususnya proposal ini mereka yang meneruskan ke calon supervisor. Nah, tinggal kita tunggu kalau kita sudah kirim gitu ya. Bisa dapat jawaban, bisa juga tidak gitu. Karena saya ada pengalaman yang tidak dapat jawaban sampai sekarang. Ada yang dapat jawaban tapi jawabannya macam-macam gitu ya keputusannya. Kemudian bisa melalui kontak yang ada di web itu, tapi bukan bagian admission. Misalnya contohnya direktur program, misalnya di web itu yang dicantumkan itu direktur programnya. Udah enggak apa-apa, kita email saja direktur programnya, kita sampaikan bahwa kita ini gitu ya, mencari calon supervisor, dan ini proposalnya kita kirim sekaligus. Pada kasus saya kemarin, karena saya sudah mendapatkan beasiswa ya, saya kirim bukti bahwa saya sudah mendapatkan beasiswa juga. Atau kita sampaikan bahwa kita sudah dapat beasiswa. Yang kita butuhkan hanya LOA ya dari university, di mana kita sudah mendapatkan supervisor. Oke, kemudian melalui aplikasi. Jadi kalau kampus di UK rata-rata melalui aplikasi. Jadi kita masuk di web kampusnya, kemudian kita akan menemukan aplikasi untuk mendaftar gitu ya sebagai calon mahasiswa doktoral. Kemudian nanti kita isi. Ada banyak dokumen yang dibutuhkan ya. Seperti selain proposal ini surat motivasi misalnya kan, kemudian dokumen lain apa? Syarat bahasa ya, jadi syarat bahasa itu dilihat situ, minimal berapa yang dibutuhkan ya harus kita penuhi. Kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ada yang hanya membutuhkan rekomendasi dari bidang akademik
atau akademis. Jadi kita bisa minta ke mantan supervisor kita gitu kan, mantan pembimbing kita waktu S2 dulu, sama tutor kita kalau ada, atau profesor di kampus kita. Dan ada juga yang mensyaratkan rekomendasi dari tempat kerja, umpamanya kita bekerja di luar kampus ya, misalnya contohnya seperti saya di pemerintah daerah, di Pemda, jadi surat rekomendasi dari pimpinan. Oke, jadi yang by aplikasi ini tinggal diikuti ya, di aplikasi tinggal diisi apa yang dibutuhkan. Kemudian ada dari job vacancy di beberapa kampus, seperti contohnya kampus-kampus di Denmark misalnya gitu ya, mereka melalui job vacancy ini, kita tinggal ini, nanti di situ juga aplikasi yang harus kita isi gitu ya. Kemudian email langsung profesornya. Nah ini umumnya yang saya temukan di mana ya, di Perancis. Nah di Perancis seperti itu, jadi kampus tidak akan memproses administrasi kita sebagai calon mahasiswa sebelum kita mendapatkan supervisor, sebelum kita dapat surat dari seorang profesor yang menyatakan bahwa dia bersedia menjadi PhD advisor-nya kita gitu ya. Nah itu umumnya di Prancis seperti itu. Kendalanya apa? Kendalanya banyak gitu ya. Salah satunya ya mungkin tidak dibalas atau tidak dibaca itu emailnya, karena profesor itu punya banyak kesibukan dan tidak sempat baca umpamanya. Jadi jangan putus asa, email saja. Bisa dicoba diulang emailnya misalnya gitu ya, karena ada pengalaman saya dulu sempat mengulang email dibalas gitu ya. Kemudian langkah yang bisa diambil adalah rekomendasi dari mantan supervisor. Nah ini saya juga pernah coba. Jadi mantan supervisor saya dulu, pembimbing saya waktu S2 itu memberikan rekomendasi, dia punya teman profesor di kampus ini gitu ya, waktu itu di UK. Kemudian akhirnya tetap pakai aplikasi waktu itu dan diprioritaskan untuk wawancara. Akhirnya kita ada jadwal untuk Skype meeting dan tim dari kampus tersebut, 2 orang ya dari calon supervisor itu dan direktur bidang penelitiannya di kampus itu, mereka mewawancarai saya waktu itu kan. Ya, jadi itu bisa ditempuh melalui rekomendasi mantan supervisor. Kemudian melalui kerjasama kampus. Jadi saya ambil contoh misalnya Perancis ya, Perancis lagi nih. Pada tahun 2014 mereka membuka lembaga pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Jadi contohnya di Pontianak itu kedai Perancis ya, di bawah IVI di Jakarta. Jadi mereka ada IVI di Jakarta, ada 4 tempat ya, Jakarta, Bandung, Jogja, kemudian Bali, kemudian ada AF di Makassar, di Medan. Kemudian mereka buka lagi tahun 2014 di semua provinsi. Namanya macam-macam, kedai Perancis, warung Perancis, lesehan Perancis, rumah Perancis gitu ya. Tiap-tiap tempat itu beda-beda. Dan di waktu yang bersamaan mereka membangun kerjasama antar kampus gitu. Jadi seperti di Pontianak contohnya, saya ambil contoh waktu itu Untan, Universitas Tanjung Pura bekerja sama dengan Poitiers University di Prancis. Nah mereka banyak yang akhirnya kuliah di Poitiers, terutama dosen-dosen di Untan. Nah ini bisa dicoba, bisa digunakan ya, dimanfaatkan kalau ada link seperti itu di kampus. Kemudian jawaban dari semua cara yang kita gunakan ini diterima, diperbaiki atau ditolak, itu kemungkinannya. Ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan minta diperbaiki, ada kemungkinan ditolak gitu ya. Kalau diterima cocok dengan bidang core of research-nya si profesor, biasanya diterima gitu ya, dan proposalnya cukup jelas misalnya. Bisa juga minta diperbaiki. Saya sempat beberapa kampus minta diperbaiki, kembali lagi dengan perbaikan gitu ya, dan bisa juga ditolak ya. Nah ditolak ini ada yang ofensif nolaknya, ada yang standar lah dengan ini ya. Sebagai contoh saya pernah ditolak begini,
Jadi saya nulis proposal waktu itu tentang, katakanlah topiknya tentang pengembangan usaha pangan lokal di rural community misalnya gitu kan. Dan profesor itu menjawab bahwa dia mengikuti sebuah conference di sebuah negara dan pembicaranya orang Indonesia yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu udah berusaha, udah sekarang pindah ke kota gitu, urbanisasi ya, pindah ke kota, udah umumnya seperti itu di Indonesia. Jadi dia berkesimpulan dengan informasi yang didapat dari pembicara di seminar tersebut bahwa orang Indonesia itu umumnya udah meninggalkan desa dan pindah ke kota untuk mengadu nasib dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan bahwa this proposal does not make any sense at all gitu ya di Indonesia. Jadi saya jawab waktu itu, ya saya jawab karena itu penolakan yang jelas gitu ya. Jadi saya jawab bahwa memang betul di Indonesia itu kalau kita lihat secara statistik dari data statistik nasional atau dari FAO statistik, dalam 10 tahun terakhir misalnya jumlah orang yang pindah ke kota itu cukup signifikan gitu ya. Tapi saya katakan bahwa Indonesia itu punya 17.000 pulau dan tiap-tiap pulau itu punya karakteristik yang berbeda. Nah mungkin kalau di Jawa itu betul atau di beberapa kota besar, tapi tidak semua ya. Even di Jawa pun masih banyak istilahnya di desa yang mengembangkan usaha pangan lokal dan berhasil misalnya gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan pembicara di conference itu ya, karena memang kalau kita lihat dari statistik ya memang iya. Dan saya juga tidak menyalahkan profesor itu, karena mungkin sebenarnya proposal saya itu banyak kelemahannya. Toh banyak yang menolak toh, maksudnya saya udah ngirim tuh ke ratusan profesor mungkin ya, dan banyak sekali yang nolak. Jadi sebenarnya proposal itu banyak kelemahan. Cuman dia hanya memilih sebuah alasan yang sangat tegas gitu ya untuk menyampaikan bahwa dia menolak saya gitu ya. Nah ada yang mengatakan proposal saya ini tidak jelas misalnya kan arahnya kemana. Nah, kembali lagi dengan perbaikan yang lebih jelas. Ada yang menjawab dengan cara halus. Mereka mendoakan keberhasilan saya di masa yang akan datang ya, atau untuk mencari supervisor atau kampus berikutnya. Email tidak dijawab. Kalau email tidak dijawab ini ya biasa ya, supervisor itu atau profesor itu sibuk. Saya sendiri misalnya profesor di kampus ini, mereka banyak mengelola program, jadi sangat sibuk sekali. Kadang setiap minggu mereka keluar negeri dan lain sebagainya. Dan bahkan saya sendiri pernah dalam 1 bulan mengirim email tidak dibalas karena sangat sibuk sekali, dan dibalas pada minggu berikutnya ya, setelah hampir sebulan bertemu, dan minggu berikutnya baru dibalas. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab mereka saja masih sulit dibalas gitu ya, apalagi orang yang tidak kenal misalnya kita baru ngirim. Kalau seandainya memang diterima nanti biasanya mereka akan minta Skype meeting untuk mengklarifikasi beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan proposal kita. Nah, beasiswa duluan, pertanyaan berikutnya adalah beasiswa duluan atau LOE duluan. Kasus saya sebelumnya, saya sudah mendapatkan beasiswa dan akhirnya saya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan beasiswa. Itu sangat membantu sekali karena di kampus ini ada beberapa kategori ya, contohnya di kampus saya itu ada supernumerari namanya, yaitu mahasiswa yang membawa beasiswa sendiri. Jadi kita bisa masuk di jalur ini. Ada juga kasus teman saya yang mengatakan bahwa kalau seandainya dia dapat LOE maka dia akan gunakan untuk mendaftar beasiswa. Ya, jadi bisa ditempuh dua-duanya. Kemudian saya mengatakan tadi saya daftar di puluhan kampus di Eropa dan ratusan supervisor yang saya hubungi. Hikmahnya apa? Mungkin hikmahnya supaya saya bisa berbagi ya kepada teman-teman sekalian. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan dari apa yang saya jelaskan, silahkan komen di bawah gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.